Zikir kolbu disebut juga zikir tersembunyi, zikir khafi, yaitu zikir yang tersembunyi di dalam hati, tanpa suara dan kata-kata. Zikir ini hanya memenuhi kalbu dengan kesadaran yang sangat dekat dengan Allah, seirama dengan detak jantung serta mengikuti keluar masuknya napas. Keluar masuknya napas yang dibarengi dengan kesadaran akan kehadiran Allah merupakan pertanda bahwa kalbu itu hidup dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Sebaliknya, orang yang lupa mengingat Allah menunjukkan kalbunya mati, karena tiada komunikasi dengan yang maha hidup. Hidup dengan merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam Al-Quran, yang maha hidup itu digambarkan sebagai cahaya langit dan bumi. Maka ketika tiada hubungan dengan sumber cahaya itu, kalbu pun tidak mendapat pancaran cahaya, sehingga gelap dan mati. Al-Quran menggunakan istilah qalbi atau hati sebanyak 132 kali. Makna dasar kata ini adalah membalik kembali, pergi maju mundur, berubah, bolak-balik, naik turun, mengalami perubahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa qalbi karena sifat berubah-ubahnya bagaikan selembar bulu di gurun pasir, angin membolak-baliknya dari atas ke bawah. Imam Ja'far As-Siddiq menyebutkan perubahan hati itu ada 4. Pertama, hati yang tinggi. Tingginya hati ini ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan naik ke tempat yang tinggi. Kedua, hati yang terbuka. Hati ini diperoleh apabila kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hati yang rendah, yang terjadi ketika kita disibukkan oleh hal-hal yang selain Allah. Dan keempat adalah hati yang mati atau hati yang berhenti. Hati ini terjadi ketika seseorang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Oleh karena itu, saudaraku yang aku cintai karena Allah, untuk menjaga agar hati kita selalu hidup, maka ingatlah kepada Allah. Zikir kalbu mempunyai dampak yang jelas dalam meneguhkan hati kalbu agar memiliki keyakinan, kekuatan dan kemantapan iman kepada Allah, serta melahirkan perbuatan yang baik, amal soleh dalam hubungan vertikal kepada Allah maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tentram dengan mengingat zikir kepada Tuhan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Tuhan sajalah maka hati menjadi tentram. Al-A'raf ayat 28. Zikir kalbu mempunyai kesan-kesannya sendiri yang mencerahkan. Ia menyulut api kerinduan kepada Allah, membina kecintaan kepada Allah dalam hati, melahirkan perenungan, melahirkan ekstase dalam diam, menimbulkan ketidaksukaan untuk terjerembab dan tenggelam dalam urusan-urusan duniawi, serta memungkinkan seorang penzikir lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang segala sesuatu selainnya. Amalan zikir di dalam hati dilakukan setiap saat ketika berdiri, duduk dan berbaring, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Zikir di dalam hati merupakan amalan batin yang tidak boleh dilihat dan diketahui orang lain ketika melakukannya. Ini merupakan amalan sir yang tersembunyi dari pandangan manusia, namun tidak pernah luput dari pengawasan Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia maha mengetahui segala isi hati. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak mudah melakukan kegiatan ini karena melibatkan hati dan pikiran. Bagaimana kita dapat mengendalikan hati dan pikiran untuk selalu berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah setiap saat? Mengingat pikiran kita selalu bergerak dan berubah setiap saat.
dalam 1 menit pikiran boleh berubah sampai puluhan kali. Tidak mudah menghentikan pikiran untuk tidak bergerak dan berubah. Kendala lain untuk melakukan zikir kolbu ini adalah setiap saat hati dan pikiran kita selalu dipenuhi berbagai masalah hidup yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, orang yang hatinya selalu berzikir pada Allah akan dibebaskan dari berbagai kesukaran, kesulitan dan kegelapan hidup. Hatinya selalu nyaman dan tenang. Dia boleh menyelesaikan berbagai masalah yang dihadirkan, yang dihadapkan dengan tenang, karena ilah selalu menyertainya dan menolongnya mengatasi berbagai masalah tersebut, agar kita boleh berzikir di dalam hati setiap saat tanpa terpengaruh oleh berbagai masalah kehidupan yang membebani hati dan pikiran. Perlu diadakan latihan yang intensif. Dan jangan lupa, saran kami sekali lagi, bertalkinlah kepada guru, mintalah bimbingan kepada mursyidmu. Wallahu alam bishawab.